Angga konon baru diangkat sebagai komisaris Telkom. Please Pak Prabowo, hormati undang-undang, hormati putusan MK. Putusan MK sudah melarang ya seorang menteri itu menjadi pengurus atau menjadi komisaris BUMN. Ini langsung 3 orang. Kemarin saya menyebut nama-nama ya yang disebut di publik. Ada Gatot Nurmantio, ada Andika Perkasa, ada Mahfud MD dan lain sebagainya. Tapi ternyata tak disangka tak dinyana, walaupun sudah bocor hari ini ya sebelum dilantik, ternyata Jamari Caniago, Legend Purnawirawan, Ahmad Doviri ini saya sudah beberapa waktu mendengarnya ya dari sumber yang langsung kepada saya, dan sumber itu sumber A1 ya. Bahkan Ahmad Doviri ini kalau bisa dijadikan Kapolri, tapi sayangnya dia sudah pensiun. Nah, tetapi kalau mau dijadikan Kapolri ya bisa aja. Wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Saudara sekalian, sambil olahraga sore ya, saya akan membahas mengenai reshuffle kabinet yang baru saja terjadi ya. Ada hal yang menarik saudara sekalian, yaitu soal Hasan Nasbi ya. Saya mengatakan Hasan Nasbi seperti dipermalukan. Mohon maaf ya bahasanya seperti itu. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu dia sebenarnya kan sudah mengundurkan diri sebagai kepala PCO, Presidential Communication Office. Jadi pengunduran Hasan Nasbi kala itu menurut saya bukan sekadar bahwa dia salah dalam memberikan komentar soal teror kepala babi kepada wartawan Tempo, tetapi menurut saya lebih dalam dari itu adalah ketidakmampuannya atau ketidakinginan Prabowo untuk mendekat dan didekati. Jadi itu persoalannya, karena seorang kepala komunikasi kantor kepresidenan ya, kepala PCO, Presidential Communication Office, ya memang harus dekat dengan presiden. Idealnya ya orang seperti Teddy itu yang bisa diterima ya kan. Tetapi persoalannya adalah Prabowo sepertinya tidak memberikan ruang kepada Hasan Nasbi untuk mendekat, dan Hasan Nasbi pun tidak memiliki chemistry dengan Prabowo. Coba bayangkan setelah dia diangkat lagi, tidak banyak peran-peran komunikasinya, bahkan sangat minim, termasuk misalnya soal yang terkait dengan apa saja, juru bicara tidak diserahkan kepada PCO, tetapi diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek dengan didampingi dengan Letkol Teddy ya dalam mengumumkan apapun. Jadi kepala PCO nggak dianggap, sehingga menurut saya dalam kondisi demikian mundur yang kemarin itu jauh lebih baik dan kita hormat rasanya ya. Nah sekarang saya tidak tahu kepala PCO-nya anak muda
usia 36 tahun dan kemudian harus membawahi doktor PhD yang usianya jauh lebih senior ya. Karena di situ saya tahu ada Ujang Komarudin, kemudian ada yang dari CSIS itu ya, siapa namanya lupa saya. Apakah karena Hasan Nasbi juga lebih muda sesungguhnya, tetapi Hasan Nasbi ini sekali lagi tidak dekat, tidak bisa mendekat ya kan. Jadi saudara sekalian, itu yang saya lihat ya. Kemudian apalagi pergantian Erick Thohir, pergeseran dari Menteri BUMN ke Menteri Koperasi adalah langkah yang ya win-win solution menurut saya jadinya. Artinya Erick Thohir tidak dibuang sama sekali, tetapi pengaruh geng Oslo di pusat-pusat ekonomi seperti BUMN itu bisa dikurangi secara signifikan. Sekarang barangkali apakah kita masih memerlukan Kementerian BUMN setelah Danantara dibentuk? Apakah Kepala Danantara atau CEO itu akan merangkap sebagai Menteri BUMN yang sekarang dia menjadi Menteri Investasi. Jadi kita harus masih menunggu siapa akan menjadi Menteri BUMN ya. Jadi dan yang menarik juga sobat era sekalian, ternyata ada juga Muhammad Qodari yang dipercaya sebagai akhirnya kepala staf kepresidenan atau KSP, kepala staf presiden. Apakah Qodari akan memainkan peranan yang signifikan? Karena kalau kita mau menilai ya, di lingkar istana itu PCO tidak bekerja, kantor staf presiden juga tidak bekerja, tidak terlihat kerjanya minimal ya, sehingga Presiden Prabowo lebih memperhatikan atau lebih mempercayakan urusan-urusan komunikasi ke publik kepada orang-orang yang memang Prabowo man gitu ya, atau Prabowo mean right now because jamak ya. Jadi Menteri Sekretaris Negara itu adalah Prasetyo Hadi, adalah anak buah Prabowo. Kemudian sekarang PCO-nya, kepala PCO-nya anak buah Prabowo ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Prabowo main pelan-pelan ya. Tetapi tentu geng Oslo ya masih kuat juga. Kenapa geng Oslo masih kuat juga? Karena menteri-menteri yang terkait Oslo, bahkan Kapolri belum juga direshuffle. Misalnya banyak orang berharap Kapolrinya direshuffle, ternyata tidak. Jadi Kapolri itu adalah pertahanan terakhir geng Oslo. Rupanya masih tarik-menarik kelihatannya ya. Jadi ada Bahlil misalnya, kemudian Luhut. Jadi ada dua kemungkinan sobat sekalian kalau menilainya kenapa mereka belum juga tergeser. Ada dua kemungkinan. Pengaruh geng Oslo masih kuat dan kita tidak tahu ya, kalau kemudian tiba-tiba pergantian kabinet ini harus ke China dulu, I don't know exactly ya, itu spekulasi, tetapi kan ada sekuen seperti itu ya, kunjungan-kunjungan. Jadi reshuffle setelah kunjungan ke RRC, we don't know exactly ya. Dan kemudian yang di reshuffle sesungguhnya ya orang-orang yang tidak memiliki
portofolio di bidang ekonomi atau di bidang sumber daya alam hanya Menteri Koperasi, ya, tetapi Menteri Koperasi adalah simbol. Hanya memang Prabowo memiliki alasan untuk memberhentikannya karena diduga terlibat dengan judi online atau judol. Dia sudah disebut namanya di pengadilan. Menpora begitu juga, akan sangat membahayakan posisi Prabowo kalau soal kuota haji dan kaitannya dengan sang mertua atau kemudian dana BTS yang dikembalikan itu akan terkuak atau dikuak lagi ke publik, itu akan menyusahkan. Oke, itu alasan integritas, ya. Kalau kita lihat misalnya soal Budi Ari dan Dito Aryo Tejo. Tetapi Erick Thohir ini alasannya adalah penguasaan sumber-sumber daya ekonomi yang sangat digunakan untuk proses pemenangan, ya. Jadi Prabowo tetap berterima kasih kepada Erick Thohir, tetapi dia tahu Erick Thohir punya agenda sendiri ketika menjadi Menteri BUMN pertama kali, ya, menggunakan dan memanfaatkan BUMN untuk mendongkrak popularitasnya. Bahkan dia melakukan langkah-langkah yang diduga untuk persiapannya menjadi calon presiden atau wakil presiden, menjadi anggota Banser, Banser, kemudian menjadi ketua umum PSSI, kemudian mengadakan perhelatan sepak bola dunia menjelang akhir 2023. Jadi semua itu sebenarnya agenda-agenda untuk mendongkrak popularitas pribadi, tetapi rupanya dia tidak masuk dalam nominasi presiden dan wakil presiden, walaupun konon termasuk orang yang mengurus SKCK, ya, surat kelakuan baik, bersama Yusril. Jadi sebelum kemudian akhirnya yang didaftarkan adalah bukan Erick Thohir, bukan Yusril, tapi yang didaftarkan adalah bocil yaitu Gibran Raka Buming Raka. Nah, sobat sekalian, jadi itu, ya, yang harus kita pahami, ya. Nah, cuman masalahnya adalah buat Angga konon baru diangkat sebagai komisaris Telkom. Please Pak Prabowo, hormati undang-undang, hormati putusan MK. Putusan MK sudah melarang, ya, seorang menteri itu menjadi pengurus atau menjadi komisaris BUMN. Ini langsung 3 orang. Jadi please, gitu, ya, hormati konstitusi. Bagaimana dengan penggantian lainnya? Yang menarik sesungguhnya juga adalah Menko Polkam. Kemarin saya menyebut nama-nama, ya, yang disebut di publik. Ada Gatot Nurmantio, ada Andika Perkasa, ada Mahfud MD dan lain sebagainya. Tapi ternyata tak disangka tak dinyana, walaupun sudah bocor hari ini, ya, sebelum dilantik, ternyata Jamari Caniago, Letjen Purnawirawan, yang jabatan tertingginya pernah menjadi Kasum, ya, kepala staf umum, dan sebelumnya menjadi Wakasat. Agak aneh, agak mencengangkan, tetapi bisa dipahami. Kenapa bisa dipahami? Begini, seperti saya katakan, yang namanya Syafri Samsudin tidak mungkin dia tidak mungkin Syafri Samsudin meninggalkan posnya sebagai Menteri Pertahanan. Ada 2 atau 3 alasan. Pertama, Kementerian Pertahanan adalah legacy dari Prabowo Subianto. Jadi Syafri sebagai Menhan itu, ya, sudah sejak hari pertama ketika Prabowo terpilih
terpilih sebagai presiden. Karena sebelumnya staf-staf super khususnya Prabowo Subianto, dan memang orang yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Maka itu satu. Kedua, Menhan atau Kementerian Pertahanan itu strategis karena dia membawahi TNI. Panglima TNI boleh powerful dalam hal pangkat, dalam hal macam-macam ya, termasuk menaikkan bawahannya sebagai bintang-bintang begitu. Tetapi keuangan, persenjataan semuanya dipegang oleh Kementerian Pertahanan, termasuk juga strategi politiknya. Jadi Panglima TNI cuma apa istilahnya, dia penggerak pasukan, tapi perintah untuk menggerakkan pasukan itu tidak berada pada Panglima TNI sendiri, tetapi berada pada keputusan politik. Itu yang membedakan ya dengan Polri yang langsung dibawa presiden, pegang anggaran sendiri, Kapolrinya tidak ada yang mengkoordinasi dan lain sebagainya. Yang ketiga alasannya adalah Safri tetap akan menjadi Menteri Pertahanan karena memang passion dia di sana dan jauh lebih strategis dibandingkan Menko. Tapi sebagai Menteri Koordinator kan tidak boleh orang yang jauh lebih junior dibandingkan Safri Samsudin, maka dicarilah yang senior. Karena Jamari Caniago itu kelahiran tahun 47, bahkan lebih tua dibandingkan Prabowo Subianto sendiri, sudah 76 tahun. Sementara Safri Samsudin ya kurang lebih seusia lah dengan Prabowo, kelahiran 51 ya, 51 atau 52, yang berbeda 4 atau 5 tahun. Jadi barangkali ya Safri merasa nyaman di bawah koordinasi Jamari Caniago ya, yang barangkali pernah punya hubungan baik dengannya, tetapi Prabowo pun tidak sungkan. Atau jangan-jangan Jamari Caniago diadakan untuk mengimbangi orang-orang yang merupakan geng Oslo. Jadi geng Oslo ini yang masih berkuasa kan, di jenderal ya macam-macam. Macam-macam orangnya kan. Ada Wiranto misalnya. Kemudian tapi jangan lupa Jamari Caniago juga anak buah Wiranto sebenarnya ya. Kemudian ada, tapi dia senior. Ada, kalau Dudung junior sekali ya. Ada Luhut di sana yang senior. Jadi barangkali itu juga. Sobat era sekalian, Muhammad Kodari menjadi kepala staf kepresidenan. Kita tunggu apa langkah selanjutnya ya. Siapa lagi ya? Menteri Menpora Erick Thohir, menurut saya barangkali jauh lebih baik dan berguna bagi bangsa ini Erick Thohir ditempatkan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ketimbang Menteri BUMN yang kemudian tiba-tiba berpikir untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden dengan memanfaatkan jaringan BUMN yang ada. Jadi biarkanlah BUMN dikelola secara profesional tanpa ambisi politik. Tapi mungkinkah, ini juga berat juga, tiba-tiba nanti Roslan Roslani berpikir dialah calon presiden atau calon wakil presiden yang cocok untuk mendampingi Prabowo Subianto. Semua bisa terjadi. Oke, saudara sekalian, kita baca pertanyaan dari sobat sore sekalian ya, sambil olahraga sore gitu ya. Semangat anak abah, sehat selalu Anies Baswedan presidenku. Ngomong apa? Buzzer dibayar berapa lu? Kemudian Kodari mungkin tidak dapat 58%. Apalagi ya? Assalamualaikum Bang Refli, hadir cadas, kepingin juga jadi menteri. Sudah selesai dengan diri saya ya soal penjabatan itu ya.
Pertama, usia sudah 55. Yang kedua, tidak punya ambisi politik apa-apa ya. Kalau saya punya ambisi politik, tentu saya bergabung dengan partai Gerindra, ya kan, partai pemenang. Tapi saya tidak punya ambisi politik apa-apa ya. Jadi menjadi orang bebas itu jauh lebih nyaman. Jadi menteri kalau Anda tidak korupsi, tidak makan fasilitas, tidak hengki-pengki, tidak main belakang bisnis, ya tetap begitu-begitu saja. Penghasilan menteri itu ya nggak besar-besar amat, paling ya seratusan aja ya. Oke. Oslo masih kuatkah? Masih kuat. Karena masih kuat ya, tetapi tidak lebih kuat dari sebelumnya. Karena tadi saya katakan, geng Oslo yang belum tersingkir itu ada dua kemungkinan. Menyatakan bayat terhadap Prabowo dalam tanda kutip, dan kedua memang masih menjadi wilayah negosiasi antara Prabowo dan Jokowi, misalnya jabatan Kapolri itu menjadi negosiasi. Oh ya, yang harus kita perhatikan juga ada juga Ahmad Doviri. Ahmad Doviri ini saya sudah beberapa waktu mendengarnya ya dari sumber yang langsung kepada saya, dan sumber itu sumber A1 ya. Bahkan Ahmad Doviri ini kalau bisa dijadikan Kapolri, tapi sayangnya dia sudah pensiun. Nah, tetapi kalau mau dijadikan Kapolri ya bisa aja. Caranya adalah diaktifkan kembali melalui apa? Melalui Perpu. Jangan seenak udelnya aja. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi Perpu pengaktifan pejabat yang sudah pensiun dikasih waktunya ya. Misalnya dia baru pensiun sekarang kan. Jadi pengaktifan itu misalnya dikasih batas waktunya 1 tahun setelah pensiun kan begitu, atau 2 tahun lah. Karena sebenarnya di dalam undang-undang kepolisian ada perpanjangan waktu dari 58 ke 60, misalnya 2 tahun diaktifkan kembali karena kebutuhan. Nah, pengaktifan itulah yang kemudian bisa menjadi jalan bagi Ahmad Doviri sebagai Kapolri. Tetapi rupanya langkah ini tidak diambil atau belum diambil. Ahmad Doviri hanya dalam tanda kutip dijadikan staf khusus presiden bidang keamanan dan reformasi Polri. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Prabowo akan melakukan reformasi terhadap Polri atau cuma sekedar menunjuk staf khusus untuk omon-omon ya. Nah, itu yang kemudian kita harus lihat ya. Ahmad Zan, nama Anda bagus sekali. Tetapi kenapa pakai nama Ahmad Zan ya, untuk menghina orang ya. Jadi tidak ada keinginan saya untuk menjadi pejabat, menjadi menteri dan lain sebagainya ya. Jadi tim sukses Prabowo aja saya tolak ya kan. Kemudian masih ada pengaruh geng Solo, mungkin bertahap Pak Prabowo lakukan pembersihan. Ya, kelihatannya begitu. Kemudian halo, salam kenal dari Ridwan PKH Palembang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, ini saya sih tidak terlalu excited ya dengan pergantian ini. Karena menurut saya ya biasa-biasa saja. Yang paling besar pengaruhnya tentu pergantian Kementerian BUMN, karena BUMN adalah gudang duit ya. Nah, kalau pergantian BUMN ya barangkali sangat signifikan ya. Karena pergantian BUMN itu artinya pengelolaan BUMN sekarang berada di geng istana. Kalau seandainya nanti menteri yang ditunjuk betul-betul menteri yang direstui Prabowo. Mungkin Roslan Roslani sekalian menjadi CEO dan tentara, atau sosok lain. Saya tidak tahu sosok lain itu siapa ya.
Apa Doviri geng Solo juga bang? Doviri menurut saya sosok yang berbeda, tidak sama dengan Sigit ya. Dia bisa dibilang sosok yang tidak bermasalah sesungguhnya dalam konflik-konflik internal. Dan kelihatannya dia bisa berhasil masuk dalam lingkaran Istana Prabowo. Saya tidak tahu persis, yang jelas Doviri ini ketika Sambo, Irjen, dialah salah satu komjen yang menyelesaikan masalah Sambo ini. Selain Agung Marioto, kemudian juga dua lagi ada jenderal, ada Wakapolri ya, waktu itu ada Wakapolri, dan kemudian satu lagi lupa saya, tapi salah satunya adalah Ahmad Doviri. Ade Saung Awi, jangan mengharapkan sikap revolusioner dari Prabowo sebab yang dihadapinya tidak ringan. Jadi kita harus sabar mengikuti langkah-langkah Prabowo sambil tetap mengkritisi. Ya, saya sih tidak ada urusan sabar dan tidak sabar ya. Tetap saja kita memuji kalau perlu dipuji dan mengkritisi kalau perlu dikritisi ya. Jadi kalau pergantian Erick Thohir menurut saya ya sudah sepantasnya. Tidak pantas lah Erick Thohir dipertahankan sebagai Menteri BUMN. Pergantian, jadi gini saudara sekalian, kalau mau jujur, semua pergantian itu wajar semua. Ya, pergantian Menpora wajar, pergantian Menko Polkam wajar, Menteri Keuangan wajar, Menteri Koperasi wajar, Menteri BUMN wajar, Kepala Kantor Presiden wajar, Kepala Komunikasi Kantor Presiden wajar, semuanya wajar. Kenapa? Karena pejabat-pejabat sebelumnya menunjukkan dua hal. Satu, masalah dengan integritas. Yang kedua, masalah dengan kinerja atau profesionalitas, kinerja lah. Sehingga kalau diganti wajar. Nah cuma ekspektasi masyarakat kan ada pergantian-pergantian yang sangat bersentuhan dengan geng Oslo dan juga penegakan hukum. Seperti misalnya pergantian Kapolri, pergantian Jaksa Agung yang tidak juga bisa mengeksekusi Sylvester, pergantian Bahlil misalnya, agar kemudian politik tidak dipenuhi dengan intrik bisnis dan lain sebagainya, pergantian Erlangga Hartarto yang pernah diancam dengan 11 sprindik, pergantian siapa lagi? Sosok-sosok yang dekat Raja Juli Antoni yang main domino bersama Kadring dan lain sebagainya. Tetapi kelihatannya belum sampai ke sana, ya, gitu. Geng Oslo bukan Bang Refli. Saya tidak geng siapapun ya. Pelan tapi pasti geng Solo tersingkir. Erick Thohir, kapan pergantian Panglima TNI? Nah itu juga yang menjadi soal ya, kapan Panglima TNI diganti. Tapi intinya adalah Prabowo sudah mengingkari ucapannya sendiri bahwa tidak akan ada reshuffle. Padahal reshuffle itu adalah sunatullah saja. Kalau memang buruk ya diganti, kalau memang baik dan perlu bagi bangsa ini dipertahankan. Jadi kalau seandainya ada orang menuntut Kapolri diganti karena Kapolrinya buruk, tidak mampu menjaga keamanan sesuai dengan mandatnya, dan makin membuat polisi tenggelam dalam hedonisme, sikap arogan, ya kan, dan apalagi satunya koruptif, menurut Arianto Sutadi ya. Begitu rekam jejak Kodari. Saya tidak tahu kenapa maksud Anda. Kapan China masuk? I don't know exactly ya. Anda yang tidak punya narasi minggir. Narasinya itu aja ya. Barisan sakit hati dan lain sebagainya. Tidak ada urusan saya. Urusan saya adalah memberikan penilaian ya. Dan saya sudah bilang kan, kalaupun ditawari, saya tetap akan menolak. Tetapi kan tidak ditawari juga. Jadi karena saya kan
bukan geng istana, bukan juga geng Solo, saya geng independen gitu ya. Begitu sobat era sekalian, dan bukan cara saya melipir-lipir atau mendekat-dekat kekuasaannya. Kebiasaan saya adalah berhadapan dengan kekuasaan. Itulah watak saya ya. Dan ya alhamdulillah ya, itu sudah saya buktikan. Walaupun dikasih jabatan sebagai komisaris utama, tetapi saya tetap kritis pada pemerintahan Jokowi kan. Begitu sobat era sekalian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lihat apakah akan terjadi pergantian lagi, karena saya yakin aktor-aktor utama tetap perlu diganti, karena kalau seandainya membebani pemerintahan Presiden Prabowo agak susah juga. Cuma memang kelihatannya Wamenaker dapatlah jatah partainya Yusril, Partai Bulan Bintang itu kalau nggak salah orang PBB kan. Begitu sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.